Ya. Oke, kita dengarkan lagi Bapak Ibu. Tidak seharusnya kita, maksudnya dari anggota gereja Advent diajak oleh Ellen G. White, tidak seharusnya kita menciptakan prasangka buruk yang tidak ada gunanya dalam pikiran orang-orang Katolik oleh melakukan serangan terhadap mereka. Jadi memang saya sangat mendapat dengan Pak Pendeta bahwa tidak ada ajaran gereja Advent untuk menyerang gereja Katolik. Namun kembali Pendeta menekankan tentang sejarah. Baik Pendeta, kembali kepada video tentang Dr. Bambang Nursena. Apa pandangan Pendeta terhadap pembahasan dalam isi video tersebut? Saya lihat bahwa kalau kita lihat kepada pendahuluannya, ya, kita akan dapatkan bahwa video itu mempunyai tujuan yang baik. Ya. Dalam pendahuluan disebutkan agar informasi disebarluaskan tentang kebenaran firman Tuhan. Itu adalah tujuan daripada kita semua, bahwa firman Tuhan ini, informasi firman Tuhan itu harus disebarluaskan. Ya. Jadi kita harus menyebar luaskan akan kebenaran firman Tuhan, bukan kebenaran manusia. Dan kita harus mengabarkan firman Tuhan. Jadi sama seperti Yesus berkata dalam buku Matius 4 ayat yang keempat menyebutkan ada tersurat, ya. Maka kita harus tunjukkan apa yang tersurat di dalam Alkitab, ya. Sebab Alkitab adalah satu kebenaran. Sebab bicara tentang kebenaran, kita harus ingat beberapa ayat yang mengatakan dengan jelas tentang kebenaran. Misalnya Yohanes 14 ayat yang ke-6, mungkin Saudara Stefanus bisa baca. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun akan datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi kalau begitu kebenaran itu adalah Yesus Kristus, ya. Jadi kita harus mengutamakan Yesus Kristus lebih daripada segala sesuatu, sebab Yesus Kristus adalah kebenaran. Nah, kemudian kita coba lihat dalam Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi firman Allah adalah suatu kebenaran. Jadi apapun yang kita harus kabarkan atau yang kita kabarkan kemana-mana haruslah berdasarkan kepada firman Allah. Kemudian kita lihat lebih lanjut di Mazmur 119 ayat 30. Aku telah memilih jalan kebenaran, telah menempatkan hukum-hukum-Mu di hadapanku. Oke, jadi kita bisa lihat bahwa jalan kebenaran itu adalah apa? Hukum-hukum Tuhan. Jadi itulah yang kita harus kabarkan. Jadi kalau begitu, kalau kita berbicara memberikan informasi kepada masyarakat yang benar, ya, informasi yang benar, maka itu haruslah berdasarkan kepada Yesus Kristus, berdasarkan kepada firman Allah, berdasarkan kepada hukum Allah. Sebab ini adalah kebenaran tersebut. Ya. Terima kasih Pendeta. Nah, kalau kita simak Pendeta, video itu di menit ke-9.40, beliau ada menyatakan satu statement. Mungkin Pendeta bisa merespon mengenai isi dari video tersebut. Apakah itu sudah sesuai dengan firman Allah? Dan bagaimana pandangan Pendeta di sini? Oke, saya tanggapi sebelum dilanjutkan videonya Bapak Ibu ya, supaya nanti tidak tertinggal. Inilah model-model yang salah. Cara-cara mengutip-ngutip kitab suci yang salah itu begini Bapak Ibu. Ya. Mengutip sana, mengutip sini, mengutip sana, mengutip sini untuk mendukung pendapat pribadi. Lalu dia mengatakan firman Allah. Ya. Kebenaran firman Tuhan. Pertanyaan sederhana sebenarnya bagi kaum yang sola scriptura. Kalau sola scripturanya kitab sucinya satu, kenapa harus ada kelompok seperti Advent, Saksi Yehova, Mormon, dan ribuan aliran itu? Kalau memang memakai satu kitab suci. Logika sederhana Bapak Ibu. Memakai kitab suci yang sama, isinya sama. Tapi kenapa banyak aliran? Kenapa banyak pengajaran yang berbeda? Kenapa hanya dalam gereja Katolik mengajarkan suatu ajaran yang satu dan tidak ada embel-embel untuk menginginkan supaya hawa nafsunya terpenuhi dengan menafsirkan dengan berbeda, menafsirkan dengan semaunya dan lain sebagainya untuk mendirikan suatu kelompok atau aliran. Pernyataan yang disampaikan di situ Bapak Ibu, jika ya saya bantah omongan pendeta itu dari gereja Advent itu,
Jika yang kalian sampaikan itu firman Allah, maka saya tunjukkan pada Anda apa perintah Yesus kepada kita. Perintah Yesus ini saya tunjukkan kepada kalian, mau kalian terima mau tidak terserah. Yesus memerintahkan kita bersatu. Yesus tidak pernah memerintahkan kita untuk mendirikan beberapa ratus aliran. Apalagi tidak memerintahkan kita mendirikan aliran Advent atau Mormon atau aliran-aliran manapun. Yesus mengajak kita bersatu. Dan ajaran itu, karena memakai satu kitab suci, ya nggak mungkin beda dong. Kalau beda berarti itu tafsiran sendiri-sendiri. Kalau Anda mengatakan itu adalah tafsiran firman Tuhan, itu tidak benar. Itu tafsiran pribadi-pribadi orang. Lalu bagaimana dengan gereja Katolik? Gereja Katolik itu bukan menafsirkan semacam itu. Tafsiran yang dipunyai gereja Katolik itu diturunkan dari para rasul kepada kita. Dan itu yang disampaikan sampai saat ini. Sehingga tidak ada perbedaan. Oke, saya naikkan dulu Saudara Froba Mora. Sebentar ya saudara ya, saya tanggapi dulu bapak-bapak yang lagi lucu-lucunya di sini ya. Oke, jadi kalau itu firman Tuhan Bapak Ibu, memakai satu buku. Saya kasih analogi begini. Bapak Ibu misalnya adalah belajar tentang ilmu kedokteran. Anggaplah ilmu kedokteran bedah. Tidak mungkin satu buku itu ditafsirkan berbeda dalam konteks hal-hal yang spesifik, hal-hal yang vital. Ini hal yang vital ini tentang kitab suci ini. Hal yang vital dalam kekristenan. Kalau ditafsirkan berbeda, contoh ya Bapak Ibu ya, dokter spesialis bedah misalnya. Misalnya untuk mengangkat suatu penyakit ini adalah caranya begini, perkiraan begini gitu ya. Misalnya ya Bapak Ibu ya, ada suatu ketetapan yang kalau ini berubah akan membawa kepada kematian orang yang dioperasi. Anggaplah kitab suci itu adalah ada suatu aturan-aturan rambu-rambu yang harus kita ikuti ketika kita menafsirkannya. Rambu-rambu itu dari mana? Dari para rasul, dari para bapak gereja yang sudah mewarisi itu kepada kita. Itu yang dipegang teguh oleh gereja Katolik. Lah, mereka ngomong firman Allah. Sekarang pertanyaannya, mengapa yang ngomong semua, orang itu ngomong semua firman Allah loh. Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus. Pertanyaannya, Roh Kudus itu emang dia memberikan ilham yang menabrak dirinya sendiri? Emang dia mewahyukan apa yang bertentangan dengan dirinya sendiri? Melawan dirinya sendiri? Itu kan pertanyaan sederhana yang menjawabnya juga sederhana. Tentu itu bukan dari Roh Kudus, karena Roh Kudus tidak melawan dirinya. Roh Kudus tidak menyerang dirinya sendiri. Besok dia mengatakan A kepada si D. Besok dia mengatakan C kepada si D. Besok mengatakan Z kepada si A. Itu bukan Roh Kudus Bapak Ibu. Itu ego. Ngomong firman Tuhan tapi ego yang digedein, itu ya bahasa gaulnya. Nah ini saya beritahu kepada Bapak Pendeta dari Gereja Advent, perintah Yesus itu sudah jelas loh. Tidak ada itu pecah-pecah. Tidak ada itu ngomong firman Tuhan, tetapi intinya malah pecah-pecah. Tidak ada perintah semacam itu. Kebenaran itu hanya satu. Kebenaran itu hanya ditemukan dalam gereja yang satu, kudus, Katolik, dan Apostolik. Yang lain itu dari pendapat orang masing-masing. Contoh tadi Ellen G. White dan kelompoknya menubuatkan Yesus akan datang tahun 1914. Semua gagal Bapak Ibu. Nubuat itu lalu dibuat lagi nubuat. Akhirnya apa? Kecewa semua pengikutnya, lalu pecah. Mendirikan aliran Advent dan Saksi Yehuwa. Apakah ini buah dari Roh Kudus? Tunggu dulu, Roh Kudus dari mana itu? Roh Kudus dari mana? Kok semakin ngomong paling alkitabiah, semakin ngomong paling kitab suci, paling benar, kok semakin ngaur, kok semakin pecah? Bukankah persatuan itu adalah kehendak Roh Kudus?
Kok malah sebaliknya perpecahan adalah kehendak Roh Kudus? Ini perintah Yesus pada kita, Pak Pendeta dari Gereja Advent. Saya baca pada Anda ya, Yohanes 17 ayat 21 sampai 22. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku, dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Kau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Kalau bersatu berarti kemuliaan ini masih ada. Kalau sudah pecah-pecah, bisa dikatakan kemuliaannya yang diberikan Kristus sudah hilang. Yang dikejar apa? Kemuliaan duniawi. Contoh ajaran Ellen G. White ini. Ajaran yang kemudian memunculkan ajaran saksi Yehova ini. Apa yang mau diklaim sebagai ilham Roh Kudus di situ? Enggak ada. Dari awal kok yang suka buat nubuat palsu kok. Dari awalnya itu suka nubuat palsu. Oh, tahun sekian Yesus datang, tahun sekian Yesus begini, tahun sekian akhir zaman, tahun sekian akhir ini. Semua nggak terjadi. Direvisi lagi. Berkali-kali nggak terjadi. Akhirnya kecewalah pengikutnya. Lalu mendirikanlah aliran baru. Apakah ini buah dari Roh Kudus? Ini buah si malakama, bukan buah Roh Kudus. Buah si malakama. Kenapa? Pertanyaannya, apakah Roh Kudus kerjanya begitu, memecah belah? Apakah kerja Roh Kudus begitu caranya? Aneh, Bapak Ibu. Nggak masuk akal. Akal anak kecil pun nggak masuk. Roh Kudus kok mewahyukan sesuatu yang tidak sama dengan yang dikehendaki Tuhan. Kok malah yang diwahyukan Roh Kudus adalah perpecahan yang dikehendaki iblis? Aneh kan? Itu pasti bukan Roh Kudus. Ya bisa jadi roh ego, roh setan bisa jadi.